kita masuk bab sunanus siyam, sunnah-sunnah berpuasa. Bu, ini bulan Syaban sudah banyak yang mulai harum-harum puasa ya Bu ya. Banyak yang mulai riadoh latihan untuk puasa, atau banyak yang mungkin belum sempat bayar hutang, sekarang dikebut, dikejar, dibayar. Nah ini sunnah-sunnahnya. Jadi kalau puasa ada sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah ini maksudnya apa sih? Jadi sunnah ini adalah yang dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika kita mengikutinya mendapatkan pahala. Pahala di sini bisa berupa fadilah, Bu. Bisa berupa fadilah, ada keutamaannya, ada manfaatnya yang kita dapatkan. Bisa juga berupa pahala yang memang Allah sudah sediakan untuk orang-orang yang puasa, apalagi menunaikan sunnah-sunnahnya. Jadi banyak orang puasa hanya menggugurkan kewajiban, tidak memperhatikan atau bahkan mengabaikan sunnah-sunnah puasa. Apa itu? Apa aja sunnah-sunnahnya? Yang pertama, takhirus suhur. Takhirus suhur apa Bu? Mengakhirkan sahur, atau takhir bisa juga menunda sahur. Jadi kalau sahur jangan terlalu malam. Habis buka nanti malam-malam sebelum tidur sahur lah. Karena malas bangun pagi sebelum subuh, sahur lah. Kalau bisa sunnahnya takhirus suhur, yaitu mengakhirkan sahur, berarti mepet mau imsak ya, atau sepertiga malam. Itu sepertiga malam itu kurang lebih takhir sahur itu jam 3-an lah, sepertiga malam. Jadi jangan Ibu sebelum jam 12 udah sahur, atau jam 12 udah sahur, Masya Allah. Jadi takhirus suhur kurang lebih sepertiga malam, jam 3 malam. Yang kedua, takjilul fitri bitamri awil ma'i qabla shalah. Yang kedua nih Bu, takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Jadi kalau sudah azan maghrib buru-buru untuk berbuka. Kalau sahur jangan buru-buru, kalau buka boleh buru-buru, bahkan sunnah buru-buru. Bukan buru-buru lagi Neng Ibu mah, pokoknya 5:30 tuh udah siap. Udah siap, udah azan tuh udah gelegek. Dengan apa? Bitamri, dengan dengan korma. Jadi kalau Rasulullah itu sunnahnya bukanya biasanya setiap hari dengan korma. Dengan apa Bu? Es campur. Boleh. Itu itu halal es campur. Tapi kalau buka dengan es campur kurang baik lah gitu. Halal tapi kurang baik. Halalan tapi kurang thayyib tadi. Halal. Karena kalau es campur ada baiknya sih Bu ya, buah ya Bu ya. Tapi dinginnya itu kaget nanti lambungnya. Senep nanti itu perutnya. Es timun suri. Kalau bisa bukanya kormanya jangan terlalu dingin, bolehlah dingin dikit, tapi Ibu minum es boleh, tapi jangan terlalu dingin banget gitu. Karena nggak baik juga terlalu dingin. Karena kan suhu tubuh kita itu hangat. Kalau es biasanya Ibu piring beling ya, misalnya piring beling diisi panas-panas, habis diisi panas-panas diisi dingin, biasanya pecah. Nah ini kurang baik. Yang panas ketemu dingin banget kurang baik. Makanya kalau bisa, kalau nggak ada korma, awil ma, atau airnya air hangat lah kalau bisa. Kalau nggak ada ya air putih. Kalau dokter itu kalau bangun tidur menyarankan minum air hangat Bu. Dokter kalau bangun tidur menyarankan minum air hangat.
kalau bisa air angetnya dikumur-kumur tuh, langsung telan. Karena apa? Karena air ludah yang baru bangun tidur itu mengandung banyak enzim, bagus buat pencernaan. Jadi ibu nggak usah mahal-mahal beli vitamin. Hah? Tapi bagus. Tapi bagus. Ya kalau sikat gigi dulu enzimnya buru hilang. Enggak, maksudnya mau tidur. Oh, mau tidur sikat atau gigi iya, dulu. mau tidur sikat gigi maksudnya. Kadang kan ada yang nggak sikat gigi, tau-tau kufur telan. Iya. Atau minimal air putih. Makanya setelah berbuka atau ketika berbuka juga bagusnya habis korma air putih. Korma itu buah yang mengandung banyak mineral plus gula, tapi gulanya baik. Gulanya baik untuk energi tubuh. Makanya Rasulullah senang makan korma atau air putih qobla sholah, sebelum sholat maghrib. Jadi sebelum sholat maghrib makan korma atau minum air putih hangat. Kalau nggak bisa ya air putih biasa. Jangan air putih dingin. Awal-awal baru buka minum air dingin, ntar senep perutnya, nggak enak. Yang ketiga, al-judu fi syahri Ramadan. Al-judu di sini maksudnya murah, pemurah, Bu. Pemurah itu maksudnya dermawan. Ketika bulan Ramadan kita disunnahkan untuk dermawan. Artinya jangan pelit-pelit, buka sama tempe doang. Kurang nafsu Neng, nanti kasihan ya cucu. Ya, cucu mah pakai telur juga udah istimewa banget itu pakai telur. Jadi kalau tempe ada sambelnya itu masya Allah mantap. Iya. Jadi kalau bisa pemurah. Biasanya di bulan selain bulan Ramadan masaknya apa? Pecak. Oh, udah pecak, udah mewah. Berarti bulan puasa kalau bisa ditambahin lagi, lebih mewah lagi. Itu sunnahnya. Tapi niatnya untuk nyenengin keluarga, niatnya ngikut sunnah, maka bernilai pahala. Tapi di sini juga tidak boleh terlalu israf atau tabzir, berlebihan, Bu. Mentang-mentang disuruh dermawan bulan Ramadan semuanya ada ayam chicken, KFC ada, MCD ada, pecak ada, iya, semuanya ada, segala macam ada. Nah, jadi maksudnya pemurah di sini ada kadarnya, tapi lebih lebih enak lah, lebih biar menafsu makan keluarganya, biar senang, biar farhatun indal iftornya itu benar-benar berasa. Jadi kebahagiaan ketika berbukanya itu kan kalau makanannya lezat, masya Allah. Lezat itu kan nggak harus mewah ya Bu ya. Iya, jadi kalau bisa di bulan Ramadan ini murah, pemurah. Ternyata pemurah di sini bukan hanya kepada keluarga, tapi juga kepada seluruh orang yang berpuasa, Bu. Makanya ketika ibu memberi makan atau memberi minum orang yang berpuasa, sama dengan ibu sedang berpuasa pahalanya. Jadi ibu puasa itu dapat pahala. Ibu berikan makan atau berikan minum orang yang puasa, ibu nambah pahalanya orang yang puasa tadi. Lumayan, Bu. Lumayan, apalagi bulan Ramadan itu bulan untuk kita banyak-banyakin pahala, karena beda pahalanya. Dia lebih berlipat dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Jadi kesempatan kalau kita ada rezeki bolehlah bagi tetangga atau bagi di masjid buat orang-orang yang pada puasa, atau bagi anak sekolah atau anak santri atau siapapun yang sedang berpuasa. Ibu bagi 500 orang, berarti kali aja itu pahalanya puasa orang 500 orang plus ibu puasa. Luar biasa. Pahala itu sayangnya nggak kelihatan ya Bu ya. Bu, kalau kelihatan, kalau tunai itu orang berhutang. Kalau tunai, tahu tunai Bu?
Ibu amal 1000 tunai dibalas 70 kali lipat. Berapa? 1000 kali 70. 70.000. Ibu mau nggak tukeran uang 1000 dengan 70.000? Mau, bahkan nggak mau 1000 doang nih. 1.000.000 berarti jadinya 70 juta. Bahkan mungkin ibu mau nukerin semua uang ibu kalau kembalinya tuh tunai. Sayangnya tidak tunai. Ya, jadi al-jud juga nanti disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Yang keempat sunnahnya wa mudarisatul Quran. Nah, ini sunnahnya tadarus Al-Quran. Bu, kalau bulan biasa mungkin kita sulit nih. Ya Allah, berat banget tadarus Al-Quran. Padahal tinggal ngomong doang ya Bu ya, sama baca, tapi berat ya Bu ya. Berat banget. Kalau rame-rame mah tadi gampang. Coba ibu sendiri. Males nih. Kalau yang udah biasa mah gampang. Gak tahu kalau ibu-ibu biasa apa luar biasa. Kebiasaan bagus, Masya Allah. Iya. Tapi ini bulan puasa kalau bisa menghatamkan Al-Quran. Kalau bulan biasa nih nggak bisa ngatamin Quran, sebulan aja susah. Tapi kalau bisa bulan puasa mah hatam minimal 1 kali. Kalau minimal 1 kali berarti sehari 1 juz. Bisa nggak Bu? Insya Allah. Kalau nggak bisa, ya minimal 1 kaca lah. Jadi kalau 1 huruf Al-Quran kan pahalanya 10 kali lipat. Kalau bulan puasa itu bisa jadi berkali-kali lipat lagi. Makanya tadarus Al-Quran. Ternyata tadarus Al-Quran juga banyak manfaatnya, Bu. Bukan hanya pahala yang didapat, tapi banyak manfaatnya. Ketika sudah terbiasa, ibu seakan-akan sedang kalamullah, sedang ngomong, Allah sedang berfirman, kita sedang ngobrol sama Allah. Kalau sudah biasa, tapi kalau belum biasa ya baca Quran ya kayaknya berat, boro-boro menghayati, beratnya juga terasa. Bu, ibu buka HP, buka status 1 jam kuat? Kuat nggak? Megang HP, buka Facebook, buka status, buka WhatsApp 1 jam kuat nggak? Kuat. Kalau baca Quran kuat nggak 1 jam? Baru 10 menit aja nih udah. Aduh, ini kapan selesainya sih? Ternyata memang benar. Kalau yang baik itu nggak enak. Tapi yang kurang baik itu setan menghiasi. Ternyata benar, Bu. Bu, iya benar. Coba kalau yang baik dihiasi sama setan, mustahil itu. Nanti kan sudah janjinya setan akan ngajakin manusia, menyesatkan manusia sampai hari kiamat. Sudah janji itu setan, Bu. Jadi nggak mungkin kalau yang baik itu dihiasi, pasti yang tidak baik dihiasi. Kalau ngaji rasanya ngantuk nih, tapi kalau nonton sinetron 2 jam, kayaknya sampai terbawa kerasuk. Ya, Masya Allah. Ini tandanya hati kita masih banyak kotornya. Ya, Bu, wajar aja, Bu, wajar. Kita hidup ini selalu sumpek, ya Bu ya. Wajar hidupnya selalu gelisah. Orang sama kebaikan aja belum nafsu, bagaimana hidupnya mau bahagia? Jadi Allah menganugerahi orang itu punya nafsu, ada yang mutmainnah, ada yang lawamah, ada yang amarah. Kalau nafsunya amarah ya wajar tadi, bawaannya gelisah. Orang sama kebaikan gak suka, bawaannya mumet mulu urusan. Kayaknya dilihatnya juga udah gak enak dah. Udah, iya, pokoknya udah kalang kabut kayak macem-macem lah.
Ada yang dianugerahi lawamah. Ini lawamah ini kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk, masih mending. Kalau yang satu lagi ini luar biasa, mutmainnah. Mutmainnah itu ya Allah, sama kebaikan semangat, sama apa namanya, ngaji semangat, sama belajar semangat, sama sedekah semangat, sama nolongin orang semangat, beribadah semangat. Ada nggak tuh yang kayak gitu? Ada, ya, cuman jarang. Nanti yang disambut sama Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu yang nafsunya mutmainnah, mau masuk surganya disambut. Belum masuk surga aja udah disambut. Kata Allah, irji'i, ayo kembalilah kepada. Mau pulang disambut, Bu. Ibu kalau mau pulang disambut rasanya enak nggak? Ini mah kalau yang tidak mutmainnah boro-boro disambut. Malaikat juga ngambil nyawanya, kesel, nyebelin, sumpek nih orang. Ngambil nyawanya aja gergetan. Bu, ngambil nyawanya aja diunyang-unyang. Mending ngunyang-ngunyang kayak bayi mah gemas. Kalau ngunyang-ngunyangnya sama orang yang nyebelin gimana, Bu? Nah, ini malaikat nyabut nyawanya aja kayaknya mumet, apa sih, nggak enak gitu, kesel. Udah pakai cara apa aja lah, yang sakit, yang apa, bodo amat. Emang gua pikirin. Kalau yang mutmainnah mah pelan-pelan. Rasulullah juga ditanya dulu, mau meninggal ditanya dulu, dikasih kode dulu, pelan-pelan. Malaikatnya juga masya Allah, malaikatnya senyum dulu, malaikatnya nangis dulu, nggak tega. Gimana caranya orang kesayangan mau meninggal? Ini irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan senang, dengan ridho. Mardiyah yang diridhoi, ridho itu senang, Bu. Ibu kalau punya anak soleh, punya anak solehah, Bu, kalau punya anak soleh, soleha, nurut, ada rezeki selalu ingat, ada apapun selalu bantu, selalu ingat sama ibu, perhatiannya luar biasa. Gimana kira-kira? Senang gak? Nah itu Allah punya hamba seperti itu juga senang sama. Melebihi ibu senang kepada anak yang soleh, soleha, yang nurut. Yang kelima, al-i'tikafu fi asyril akhir. Yang kelima adalah iktikaf. Apa iktikaf, Bu? Berdiam diri. Berdiam dirinya maksudnya bukan diem aja, zikir, mengharapkan ridho Allah. Pada 10 akhir. Nah ini kalau bisa 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Iktikaf itu nggak harus ibu nginep, Bu. Iktikaf itu nggak harus ibu nginep seharian. Kalau bisa tuh malam 10 akhir jangan sampai ketinggalan sholat taraweh, jangan sampai ketinggalan sholat taraweh atau sholat berjamaah. Atau kalau perempuan minimal di dalam rumah. Bisa nggak Neng iktikaf dalam rumah? Bu, bisa nggak iktikaf dalam rumah? Kan iktikaf itu hakikatnya di dalam masjid itu kalau secara bahasa itu tempat sujud. Bu, kalau ibu di rumahnya ada punya tempat sujud yang bikin ibu istiqomah, yang bikin ibu konsisten, yang bikin ibu fokus, yang bikin ibu khusyuk dengan Allah, bisa saja nanti diamnya ibu di tempat itu dinilai sebagai iktikaf. 10 akhir maksudnya 10 akhir Ramadan maksudnya jangan ibu banyak-banyak urusan dunia tuh, fokus. Sibuk bikin kue. Iya benar Gabe. Kita lagi sibuk-sibuk ke Tanah Abang Iya kalau ya. bikin kue nggak apa-apa, Bu. Jadi gini, Tanah Abang bikin kue pulang mudik. di dalam ya Quran surat Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, Bu, Bismillahirrahmanirrahim, wabtagi fima atakallahu darul akhirah.
wala tansa nasibaka minad dunya. Bu, itu maksudnya niatnya prioritasnya akhirat, suruh cari. Wabtagi fima atakallah. Itu maksudnya suruh cari tuh sama Allah apa yang dianugerahkan kepadamu dari ad-darul akhirat, negeri akhirat. Prioritas niat tujuan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan sampai lupa ibu terhadap dunia. Iya, bikin kue aja, gak masalah. Jadi yang pekerjaan itu, Bu, ibu punya satu hari 24 jam. Maksudnya kalau dalam surat Al-Qasas itu bukan berarti 12 jam untuk dunia, 12 jam untuk akhirat, bukan. Tapi 24 jam itu digunakan sesuai porsinya masing-masing. Waktunya sholat ya sholat, waktunya kerja ya kerja, waktunya bikin kue ya bikin kue, waktunya tidur ya tidur. Tapi jangan lupa niatnya untuk akhirat. Ibu bikin kue coba sambil bismillah, astagfirullah, bisa nggak Bu? Alhamdulillah. Sambil salawatan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bu, habis salawatan bisa nggak? Habis salawatan habis sambil ngegosip. Iya bisa dong. Iya, atau nontonnya diganti tontonan yang bagus. Jangan nontonnya gosip-gosip. Iya, lanjut. Sunahnya apa lagi? Wala yakhruju al-mu'takifu illa lihajatil insan. Dan jangan keluar orang yang itikaf kecuali hajat manusia. Kecuali ada hajat manusia, Bu. Jadi itikaf itu kalau bisa nggak boleh keluar, Bu. Kalau lagi tarawih jangan bolak-balik ke rumah. Kan ibu niatin itikaf di situ. Jangan bolak-balik pulang ke rumah, ngambil apa dulu? Jajan dulu. Kalau anak kecil kan biasa jajan dulu, jangan. Iya. Kecuali ada hajat. Hajatnya misalnya apa? Misalnya mau pipis, ya ke kamar mandi boleh. Kalau masjidnya nggak ada kamar mandi, boleh pulang ke rumah. Atau BAB ngantri di masjid, boleh pulang ke rumah. Kecuali ada hajat. Di sini maksudnya bukan keluar masjid saja, Bu. Maksudnya bukan keluar masjid aja. Kalau diartikan secara tersirat, itu maksudnya ibu kalau lagi iktikaf jangan mikirin urusan dunia. Jangan keluar pikiran ibu juga dari urusan akhirat. Ini lagi iktikaf mikirannya jemuran gimana ya? Lagi iktikaf ngitung duit. Lagi iktikaf WhatsAppan, apa tuh? Statusan lagi iktikaf. Ya macam-macam, jangan mikirin urusan ya, bukan hanya keluar dari tempat itikaf, tapi pikiran ibu juga fokus kepada Allah, jangan sampai keluar tadi. Bu, lagi itikaf Facebookan, ada nggak? Banyak. Jangankan Facebookan, lagi taraweh juga status dulu, ngeliat TikTok dulu. Atau gimana fokus sholatnya? Satu kali bangun ngelihat status dulu, bangun lagi ngelihat status lagi, bangun lagi ngelihat, ya Allah. Itu anak zaman sekarang kan, Bu. Ya coba nanti diinikan. Wala ba'sa fil masjidi bittibi wa aqdin nikah. Dan tidak kenapa-napa di dalam masjid atau ketika beritikaf ibu pakai wangian, Bu. Boleh pakai wangian. Atau misalnya yang mau nikah lagi itikaf boleh, silakan. Wabil akli atau dengan makan. Ibu lagi itikaf lapar, makan. Ibu lagi tarawih haus, niatin untuk itikaf, minum.
Mentang-mentang lagi di masjid nggak boleh itikaf atau terawih minum, boleh bawa air yang banyak. Wan naumi, boleh juga tidur. Nah, kalau tidur masih boleh asal jangan facebookan. Wa ghuslil yadi, dan mencuci tangan. Kalau facebookannya sambil dengerin yang ngaji lagi itikaf boleh. Tapi kalau facebookannya yang senda gurau jangan. Fitoshti, di dalam bejana, boleh cuci tangan dalam bejana. Fakullu dzalika qad yahtaju ilaihi, dan yang demikian itu dibutuhkan. Bu, udah jam berapa ini? Ramalannya udah ya pas ya Bu ya. Allahu a'lam sampai sini saja. Mungkin ada yang mau sharing, monggo. Kurangnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada ini. Udah pada